Kembali lagi dengan kami di podcast Ada. Di sini saya Aisyah Muhidayudia sebagai host untuk memandu topik kali ini. Sebelumnya, saya ditemani dengan 3 narasumber hebat. Langsung saja yang pertama ada Dava. Hai. Ada Alfa. Hai. Dan ada Albert. Oh ya guys, akhir-akhir ini kalian lihat gak sih permasalahan sampah di Purbalingga ini belum kelar? Oh, ya maksudnya banyak itu banyak ditemukan sama-sama yang Nah, Mas Alfa, menurutmu apa sih permasalahan utamanya dan apakah ada data utamanya? ya oke baik teman-teman. Jadi permasalahan utamanya itu masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, terus dari TPA-nya juga belum memadai, terus juga dari pemerintah itu belum dikelola dengan baik loh, sama masih dibuang begitu saja tanpa dikelola. Terus DPRD bilang juga katanya udah studi banding ke daerah lain tuh, namun ya kendalanya itu masih kurang anggaran. Terus juga warga masih banyak yang menolak tempat lain itu dijadikan TPA. Di permasalahannya kayak gitu. Terus dari tahun 2002 juga sampah sudah banyak banget. Wah, ternyata banyak juga ya permasalahannya. Iya banyak. Menurut teori sosiologinya itu apa dan bagaimana? Jadi kalau dilihat dari teori sosiologi, masalah sampah di Purbalingga ini muncul karena ketimpangan pengelolaan dan akses fasilitas. Di satu sisi, sampah terus dihasilkan oleh masyarakat, tapi di sisi lain, TPA dan sistem pengelolaannya belum siap menampung semuanya. Akhirnya yang paling terdampak adalah masyarakat di sekitar TPA-nya. Jadi persoalan sampah ini bukan cuma soal keadilan dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Dari banyaknya permasalahan yang ada nih, kira-kira solusi yang tepat dan mudah kita lakukan itu? Menurut saya pribadi itu solusinya harus dimulai dari hulu sampai hilir. Yang pertama paling penting itu sampah dari rumah tangga harus dipilah terlebih dahulu antara organik dan non organik. Kalau metode tersebut berjalan dengan lancar, mungkin volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang drastis. Untuk yang kedua, fasilitas pengolahan di desa dan kecamatan perlu diperkuat, seperti pembuatan tungku untuk pembakaran sampah yang tidak termasuk dalam kategori organik dan non-organik, sehingga asapnya bisa disaring dan tidak mencemari lingkungan. Jadi TPA itu bisa benar-benar menjadi tempat pengolahan sampah terakhir. Dan untuk yang ketiga, pengolahan sampah itu butuh kerjasama antara semua pihak, seperti pemerintah menyiapkan sistem, masyarakat menjalankan kebiasaan baik, dan swasta ikut mengolah sampah agar menjadi bernilai. Oke guys, sampah itu bukan cuma soal bau dan kotor, tapi ini juga soal masa depan kita. Kalaupun TPA penuh dan sungai tercemar, siapa yang akan rugi? Kita kan? Oke, terima kasih untuk Mas Dava, Mbak Alfa, dan Mas Albert. Dan untuk teman-teman semua, ayolah kita mulai dari hal kecil, seperti memilah sampah rumah tangga, dan kita juga mendukung gerakan lingkungan di lingkungan kita. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.